ini menjadi tempat tinggal 87.000 jiwa. Meskipun termasuk daerah baru, tempat ini menyediakan banyak potensi alam yang bisa dijadikan pendapatan daerah. Keindahan yang bisa dirasakan mulai dari pantai, bukit, telaga, pulau, perkampungan, dan lain-lain. Kondisi wisata juga masih alami, sehingga suasana alam yang sangat terasa. Berikut deret tempat wisata di Daye yang bisa Anda jelajahi. Bukit Babaigo. Bukit Babaigo menjadi wisata alam menanjak yang tidak terlalu tinggi. Bukit ini banyak ditumbuhi tanaman ilalang. Hanya butuh 45 menit untuk mencapai bukit ini. Di puncak wisatawan dapat melihat Telaga Tage, Telaga Tigi, dan Telaga Painain dalam satu tempat. Karena itu usahakan untuk berkunjung ke bukit ini. Bukit ini pun ada di pinggir Danau Paniai. Di balik keindahannya, Bukit Babaigo juga memiliki mitos bahwa burung Garuda bermula dari bukit ini. Jadi bukit ini erat kaitannya dengan Presiden Soekarno. Namun kebenaran dari mitos ini masih belum bisa dibuktikan dan hanya dipercaya oleh warga Daye. Pantai Duamo. Pantai Duamo menjadi wisata pantai yang ada di Kabupaten Daye. Pantai ini memiliki pasir berwarna coklat gelap. Air di bibir pantai ini memiliki cukup luas wilayah yang hanya sedalam mata kaki orang dewasa. Arus ombak pun tidak terlalu kuat, sehingga anak-anak bisa bermain serta belajar memberanikan diri untuk berenang di aliran air dengan aman. Di sini pengunjung dapat berfoto, memancing, berenang, dan bermain poli. Adapun tidak akan kekurangan anggota tim poli karena banyak komunitas olahraga poli yang bermain di tempat ini. Bila tidak bagus dalam olahraga tangan ini, pengunjung juga dapat menonton orang-orang bermain dan membantu menyorakinya. Telaga Tigi. Telaga Tigi menjadi wisata wajib yang direkomendasikan oleh pemandu wisata. Telaga ini begitu alami keadaannya. Menuju telaga ini pengunjung harus membawa kendaraannya berjalan menanjak karena berada di atas 1.700 meter di atas permukaan laut dan di bawah Gunung Daye. Bisa memakai pesawat rintisan sebagai kendaraan udara maupun mobil sewaan sebagai kendaraan darat. Air di telaga ini sedalam 150 meter. Karena cukup dalam, ikan-ikan pun hidup di dalamnya. Ditemui ikan nila, belut, ikan karper, ikan sembilah hitam, dan ikan mujair di perairan tawar ini. Sering orang-orang memancing di telaga ini. Terkadang ada juga yang berhasil menangkap udang selingkuh yang termasuk hewan langka di sini. Adapun bisa berkeliling danau bila merasa tidak berbakat memancing.
Pulau Duamo. Berdekatan dengan Telaga Tigi, Pulau Duamo berada di lokasi yang sama. Pulau ini sama seperti Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah sebuah danau. Untuk menjangkau tempat ini, wisatawan harus menaiki perahu kayu dan menyeberangi danau. Sampai di permukaan daratan pulau, wisatawan dapat melihat batu berbentuk wajah. Burung walet banyak berkeliaran di pulau ini. Sarangnya pun dapat ditemui di langit-langit goa. Dan ada sebuah goa yang selain menjadi hunian sarang walet, juga dihuni oleh patung Yesus dan Bunda Maria. Tidak ada yang tahu siapa yang membuat dua patung ini. Telaga Tage. Telaga Tage merupakan perairan yang memiliki bentuk air permukaan. Telaga ini memiliki luas yang kecil dengan 150 hektar. Di telaga ini terdapat pasir putih di tepiannya dan lumut yang bisa muncul serta menghilang di waktu-waktu tertentu. Untuk sampai ke telaga ini menggunakan pesawat, pengunjung bisa membayar sebesar 1,2 juta rupiah. Untuk yang menggunakan mobil sewa bisa membayar 3 juta rupiah untuk sehari, dan bila memilih naik taksi bisa membayar 500.000 untuk sekali perjalanan. Telaga Paniai. Telaga Paniai berada di lokasi yang hampir sama dengan dua telaga lainnya, Tigi dan Tage. Telaga ini sangat luas. Saking luasnya hamparan menyentuh angka 15.000 hektar. Ikan yang tinggal di telaga ini pun sama dengan biota telaga seberangnya. Ditambah dengan populasi ikan pelangi yang dijadikan nelayan sebagai ikan tangkapan untuk ikan hias. Berkunjung ke Telaga Paniai, saluran pernapasan akan dimanjakan dengan asupan oksigen yang berkualitas. Udara di tempat ini sangat ramah pada penderita asma. Di samping menyegarkan paru-paru, pengunjung dapat berkeliling telaga, memancing, dan kulineran. Bisa juga pengunjung menginap di dekat telaga karena sudah ada tersedia penginapan. Kampung Sukumi. Kampung Sukumi berada di sekitar Danau Tigi. Kampung ini penghuninya akan melakukan pertunjukan seni untuk menyambut turis yang mengunjungi tempat tinggal mereka. Mereka juga akan memberikan buah tangan spesial kepada turis spesial. Di kampung ini warganya masih beratap daun kering dan bertempat tinggal di rumah honai. Warganya pun merasa nyaman mengenakan koteka untuk pakaian sehari-hari. Mereka juga berladang ubi-ubian dan sayuran sebagai makanan sehari-hari. Bertani semacam ini oleh mereka disebut bugi. Meskipun tampilan penduduknya masih sangat tradisional, mereka sangat ramah kepada turis. Turis yang mencoba berbicara pun pasti akan dijawab dengan seulas senyum. Sukumi memakai bahasa Me sebagai bahasa utama dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Kedua bahasa ini dipakai selama interaksi sehari-hari.
Itulah penjelajahan kita di Daye. Semoga penjelajahan kita kali ini memberi kesan yang mendalam untuk Anda, sehingga Anda juga ingin mengunjungi alam Daye. Wonderful Indonesia. Salam DND Big Family.